Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah Rizky Saputra, NIM 202053202 dari kelas Sistem Informasi A. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan ke-6 dengan materi desain penelitian. Desain penelitian adalah merupakan pedoman dalam melaksanakan penelitian. Mahasiswa memahami desain penelitian dan mendesain sebuah penelitian kecil dari sebuah studi kasus. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, di antaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisis data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat diharapkan akan dapat membantu peneliti dalam menjalankan peneliti secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik, karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Tipe-tipe desain penelitian. Ada beberapa terminologi antara metode penelitian dengan metodologi penelitian yang hingga saat ini masih banyak orang rancang memahaminya. Metode adalah bagian dari metodologi, baik berupa metode, teknik, prosedur, dan berbagai macam alat tools dengan tahap-tahap tertentu dalam suatu penelitian disebut dengan metodologi. Metode penelitian atau yang bisa juga disebut dengan desain penelitian yang digunakan ke dalam penelitian ada beberapa macam. Cara mengkategorisasikan penelitian berdasarkan riset. Desainnya dibagi berdasarkan 1. Dikotonomi penelitian dasar, dan 2. Penelitian aplikatif. Contoh metode penelitian dalam sebuah metodologi penelitian. 1. Metode pengumpulan data. 2. Metode pengolahan data. Macam-macam desain penelitian. Ada berbagai macam desain penelitian, diantaranya casual, comparative, experimental, ethnographic, methodological, action research, survey, korelasional. Metodologi penelitian disebut bisa berupa hasil dari kerangka konseptual dan asumsi yang digunakan dalam penelitian dan bisa juga merupakan elaborasi dari berbagai hasil penelitian. Sebagai contoh dalam analisis dan perancangan sistem informasi, misalnya SDLC. 1. Pada waktu melakukan planning, kita bisa menggunakan teknik wawancara untuk menangkap apa yang digunakan oleh klien. Kita menggunakan brain card untuk project plan. 2. Menggunakan template tertentu untuk menuliskan apa yang menjadi bisnisnya, constraint. 3. Pada tahapan analisis mengcapture functional requirement dan non-functional requirement. Ada beberapa macam desain penelitian yang bisa kita pilih sesuai dengan penelitian yang ingin kita lakukan. Antara lain, metode korelasional, metode casual komparatif, metode eksperimental, metode ethnographic yang bisanya digunakan dalam bidang sosial, metode historical research, metode survei dan action research di mana penelitian ini para penelitiannya terlibat langsung di dalamnya. Penelitian ini biasanya digunakan dalam penelitian bidang sosial. Dalam bidang ilmu teknologi informasi, desain penelitian yang paling banyak digunakan adalah desain eksperimental dan studi kasus, case study. Untuk lebih jelasnya, masing-masing dari metode penelitian di atas akan diuraikan secara lebih rinci. 1. Riset eksperimental. Riset eksperimental merupakan research that allow for the causes of behavior to be determined.
Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan treatment. Diasumsikan kedua kelompok ini sama. Ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental antara lain. 1. Independent variable. 4. Merupakan faktor yang bisa dimanipulasi. 2. Dependent variable DV adalah faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor tetap. 3. Experimental condition group adalah grup atau kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen. 4. Control condition group yang merupakan kumpulan grup yang tidak termanipulasi. 5. Confounding variable misalnya cuaca, hama, kesuburan lahan tapi tidak diukur namun harus disebutkan. Inilah yang disebut dengan batasan penelitian. Uncontrolled variable yang merupakan variabel yang diikuti dengan independent variable. Misalnya, penelitian eksperimental yang dilakukan pada dua petak sawah. Pada petaan sawah pertama tidak diberikan pupuk dan pada petak sawah kedua diberikan pupuk. Contoh lainnya misalnya, apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning bila dengan adanya e-learning hasilnya lebih baik? Maka benar adanya bahwa e-learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Eksperimen merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tersebut konstan. Pembandingan atau kontrol di antara kedua contoh di atas disebut experimental design, di mana ada penyebab yang berkorelasi dengan dampak. Penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Contoh lainnya, perlakuan yang diberikan pada dua petak tanaman jagung yang diberikan pupuk. Pada tanaman jagung tersebut ada hal yang diasumsikan sama, tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah tingkat kesuburan tanah yang berbeda sehingga memberikan hasil yang berbeda pula. Inilah yang kita sebut sebagai kelemahan dari desain eksperimental. Terkadang asumsi yang digunakan merupakan dari dampak. Asumsi yang dikenakan dari dampak sebaiknya diungkapkan dalam tulisan. Misalnya, walaupun letak geografinya berada, tingkat kesuburan dan tingkat kemiringannya sama, untuk membangun penelitian yang bersifat eksperimental, usahakan agar ada pembanding antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam melakukan riset atau penelitian tidak ada yang sempurna, karena dalam penelitian terdapat hambatan-hambatan maupun batasan-batasan. Namun yang perlu diingat bahwa batasan dan hambatan yang dimaksud dalam penelitian bukanlah hambatan atau batasan yang terkait dengan pribadi, namun lebih ke arah keterbatasan pada penelitian itu sendiri. Misalnya karena penelitian ini cukup luas, maka penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada skop tertentu saja dan bukan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya yang sering diungkapkan dalam penulisan skripsi dan tesis. Di bidang ilmu komputer banyak digunakan eksperimental riset baik berupa simulasi, diatur jumlahnya, ada pembanding dan hasilnya berupa grafik. Misalnya grafik produksi dari beberapa kali panen dengan beberapa varietas yang berbeda. Metode yang didapatkan dengan eksperimental riset grafik produksi dari beberapa kali panen disebut dengan hasil penelitian. Metode dengan mendapatkan ini disebut dengan metode eksperimental. Sedangkan para penelitian di bidang teknologi informasi juga sering digunakan penelitian eksperimental baik berupa case study maupun penelitian survei. Dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi jika dampaknya merupakan efek dari korelasi. Dampaknya menimbulkan efek dan juga kita bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab akibat. Misalnya untuk melihat hubungan sebab akibat antara sistem pembelajar yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning.
dalam penelitian eksperimental ada yang disebut independent variable, faktor yang dimanipulasi, dan dapat variabel faktor yang diukur. Misalnya dua petak jagung di mana perlakuan yang diberikan berupa merupakan, sedangkan yang ingin diukur dalam produksi jagung setelah panen. Pada faktor yang dimanipulasi pemupukan yang kita berikan 4 macam perlakuan, misalnya tanpa pemupukan dengan 0,5 mikrogram HA merupakan dengan 1,0 kg HA dan pemupukan 1,5 kg HA kilogram, kita hadapkan hasil yang berbeda-beda pada saat kita melakukan pemupukan hingga 1,5 kg HA. Ternyata hasil produksinya menurun. Ini berarti dalam grafik yang kita buat terdapat suatu titik yang kita sebut dengan titik optimalisasi titik maksimum. Berdasarkan data yang kita dapatkan, dapat digambarkan grafik yang berbeda-beda di mana setiap pertambahan satu satuan independen variabel akan menghasilkan grafik yang berbeda. Pada grafik ini, yang menjadi independen variabelnya adalah pemupukan dan dependen variabel adalah tingkat produksi yang dihasilkan. Karena pupuk yang diberikan berbeda-beda, maka akan didapatkan hasil yang berbeda juga. Kondisi penelitian eksperimental yang diberikan perlakuan inilah yang kita sebut sebagai batasan dari penelitian. 2. Kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental juga termasuk dalam eksperimental riset namun tidak punya kontrol. Kuasi eksperimental dapat diukur setelah adanya perlakuan treatment, misalnya pemasaran marketing. Kita tidak bisa diukur bahwa penjualan meningkat karena adanya marketing, karena sejak dulu pun orang sudah melakukan marketing. Jadi sebelum adanya marketing, walaupun kita punya data penjualan yang meningkat pada saat itu, belum peningkatan itu terjadi karena adanya marketing. Artinya, benchmark-nya tidak bisa diklaim pada saat ada marketing. Contoh lain, pada investasi information technology IT, untuk membandingkan bagaimana tingkat produktivitas sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT. Berdasarkan data yang dikumpulkan, dilihat bagaimana tingkat produktivitasnya. Apakah sebelum ada IT tingkat produktivitasnya pernah mencapai titik maksimal atau tidak. Kemudian juga dilihat bagaimana proses bisnisnya, dan lain sebagainya. Biasanya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau disebut one-shot post-test. No control group, tidak ada control group, biasanya data-datanya kualitatif. 3. Casual comparative research. Casual comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Penelitian casual bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimen, namun bisa juga dimasukkan dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk comparative research. Independent variable pada penelitian komparatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan perlakuan treatment. Penelitian komparatif lebih berfokus pada dampak atau efek yang terjadi dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut, serta melihat perbedaan yang terjadi di antara dua grup atau lebih, dan bersifat penjelasan terhadap perbedaan di antara kedua kelompok atau grup. Misalnya, kenapa perusahaan IT multinasional lebih inovatif daripada perusahaan IT lokal. Untuk memanipulasi data bisa digunakan sebagai macam cara menghitung atau uji statistik. Bila Intercept ingin melihat apakah pada grafik yang didapatkan terdapat beberapa perbedaan atau tidak, biasanya dilakukan uji powerful dengan menggunakan uji statistik seperti uji T, uji Y, maupun uji covariance. Bila penelitian yang dilakukan lebih ke arah penelitian deskriptif, maka hasil yang digunakan berupa grafik sudah cukup untuk memberikan gambaran penelitian.
Namun apabila kita ingin mengetahui secara lebih jauh apakah grafik tersebut signifikan atau tidak, maka harus diuji dengan statistik. Contohnya, untuk melihat hubungan antara faktor produksi independen variabel dengan tingkat produksi yang dihasilkan dependent variabel. Dari hasil data yang dikumpulkan, dapat terlihat adanya penambahan bagi setiap satu satuan independen variabel. Beberapa pertambahan departemen variabelnya. Berdasarkan grafik yang didapatkan, cari rata-ratanya dan lihat hasilnya. Bila berbeda namun tidak signifikan, mungkin perbedaan itu hanya bersifat kebetulan. Dalam menganalisa penelitian, kita tidak harus selalu menggunakan analisa statistik, namun juga bisa menggunakan analisa lainnya, seperti analisa statistik deskriptif maupun analisa kualitatif dengan menggunakan data-data berupa tabel, grafik, dan model-model. Analisa statistik dan analisa secara kualitatif. Keduanya saling melengkapi, di mana ada kaidah-kaidah ilmiah yang harus dipenuhi baik metode, teknik maupun tools. Misalnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional tanpa didukung oleh data hasil penelitian. Untuk mengungkapkan suatu yang bernilai ilmiah harus didukung dengan data-data dan juga teori-teori yang mendukung. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif biasanya memiliki sampel yang terbatas, sedangkan untuk penelitian kuantitatif sampelnya cukup besar. Kombinasi dari kedua penelitian tersebut bersifat saling menguatkan. Penelitian yang bersifat kualitatif datanya harus reliable, valid, dan desainnya harus benar. Kualitatif bukan berarti berkualitas. Misalnya, kita ingin melihat bagaimana tingkat penjualan IT multinasional dalam 3 tahun terakhir. Bila rata-ratanya menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka perlu diuji lanjut dengan menggunakan statistik, di mana uji Z lebih powerful daripada uji T. Uji statistik ini dilakukan untuk mencari penyebab perbedaan berdasarkan independen dan dependent variabelnya. Misalnya, perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional. Ukur dalam 3 tahun terakhir, bagaimana produktivitas, lihat polanya dengan unit yang sama kita bandingkan, ini disebut comparative research. Bila rata-rata yang 1,5,4 dan 5,0 dengan sampel masing-masing 10, belum tentu yang 5,4 signifikan daripada 5,0. Mesti diuji dulu dengan uji secara statistik. Pada eksperimental desain kita bisa memanipulasi independen variabelnya. Bila pada tabelnya terlihat hasil yang berbeda secara signifikan, maka perlu diuji dengan statistik. Apa penyebab dari meningkatnya produktivitas dari perusahaan ini? Kesimpulan yang harus diambil adalah bahwa kegagalan IT mungkin terjadi karena tidak adanya peran atau komitmen dari pihak top manajemen. Hal ini merupakan kontribusi dari suatu riset karena sudah merupakan suatu fenomena. Contoh lain, dalam suatu penelitian ada yang mengatakan bahwa 85% proyek IT gagal. Porsi tersebar penyebab gagalnya produk IT ini adalah karena adanya kesalahan pada rekrutmennya. Kita tidak bisa mengontrol produk orang lain karena bersifat komparatif. Tidak ada unsur objektivitas yang mengatakan bahwa produk yang kita buat lebih baik daripada produk persaing, tanpa didukung oleh data-data dan hasil penelitian. Adanya robustness dalam suatu penelitian tidak menjadi masalah asal diungkapkan desain yang digunakan. Data yang tidak valid diungkapkan kembali. Mendesain suatu riset berupa peluang di mana SI bisa diusulkan. Misalnya, SI untuk ketahanan pangan. Setiap lahan diukur produktivitasnya. Setiap ada perubahan fungsi, lahan bisa diolah. Sehingga data tanah lalu dengan data sekarang bisa di-overlap beberapa perubahan yang terjadi. Misalnya, berapa lahan persawahan yang berubah jadi lahan permukiman, hingga disebut kebijakan yang tepat. Saran misalnya tidak ada lagi izin untuk mendirikan bangunan karena mengancam ketahanan pangan nasional.
4. Correlation research. Bentuk penelitian lain yang sering disebut penelitian kuantitatif ialah penelitian korelasional ex post facto. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality, hubungan sebab akibat, tetapi causality menjamin adanya korelasi. Misalnya, tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor. Semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi tingkat kelahiran bayi. Lihat korelasinya. Bermakna atau tidak. Korelasi bisa diinterpretasikan walaupun geografisnya jauh. Kalau jauh, kita harus kritis untuk melihat korelasi bermakna atau tidak. Bila tidak, maka korelasi tersebut akan gugur. Contoh lainnya, kita ingin melihat tingkat Gross National Product (GNP) suatu negara dengan adanya keterlibatan IT, maka hipotesis yang dibuat adalah semakin besar pembelanjaan IT suatu negara, semakin tinggi GNP-nya. Hipotesis tersebut bisa benar dan bisa juga tidak. Untuk maka perlu dikaji apakah benar strategi bisnis tertentu di negara tersebut terkait dengan peran IT. Walaupun mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak kita amati. Korelasi menghitung derajat keterhitungan antara dua atau lebih variabel. Bila kita melakukan korelasi, maka kita melakukan forecasting atau peramalan. Misalnya, ada hubungan antara IT investment dengan meningkatnya kinerja suatu perusahaan. Apakah hubungan tersebut bersifat causality? Maka harus dikaji dan diteliti lagi faktor-faktor apa yang berperan di dalamnya. Selain korelasi dan causality, juga perlu dibedakan antara asumsi dengan simulasi. Asumsi merupakan suatu yang take it for granted. Contohnya, dua petak sawah diasumsikan tingkat kesuburannya sama. Intensitas penerimaan cahaya matahari sama. Kemiringan ketinggiannya dari permukaan lautnya juga sama. Contoh lain, simulasi untuk mengukur recall dan precision. Recall tidak bisa diukur. Bila kita mencari suatu artikel di Google, maka dalam menerapkan asumsi tadi, kita tidak akan tahu berapa jumlah dokumen yang relevan untuk diambil. Untuk itu, maka perlu diasumsikan bahwa untuk mengukur precision, maka jumlah dokumen yang relevan diambil dibagi dengan jumlah dokumen yang terambil. Recall ada berapa jumlah dokumen yang relevan tapi tidak terambil, maka disimulasi untuk menggambarkan presisinya. Asumsi bukan tidak bisa diterima, bukan angka asumsi yang dipakai. Cara kategorikal interval yang telah dibuat orang lain. Cari referensinya, bangun argumen, cari referensi interval yang telah dibuat oleh orang lain. Misalnya ada suatu kasus yang mengukur kontaminasi udara dengan suatu alat ukur. Diukur diesel genser dengan diesel. Datanya tidak representatif karena data kontaminasi udara yang dilakukan diukur di samping knalpot motor atau mobil. Tidak bisa diasumsikan bahwa faktor-faktor lingkungan dianggap tetap. Pembulatan bedanya makin besar. Kemungkinan adanya kontribusi error dari pembulatan masalah teknis. Asumsi berupa suatu yang tidak kita teliti. Misal, normal distribution. Bila menguji IQ harus diuji dulu normalitinya. Ada ketidaknormalan dalam sampel atau populasi. Misal, ada 10 orang autis akan merusak normality. Tidak pernah diujikan normality, namun hanya diasumsikan sampel yang representatif, maka dia menyebar normal. Fungsi normal diuji dulu tapi tidak dilakukan bahwa accurate 100/120 bila dicacah atau disensus menyebar normal. Dalam korelasi tidak ada yang kontrol satu sama lain, sama saja perannya. Penelitian yang menggunakan teknik korelasional adalah peneliti yang menyelidiki hubungan di antara beberapa variabel penelitian. Analisa data yang digunakan adalah analisa statistik dengan menggunakan uji Risson dan korelasi.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata atau kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.